Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kori-kori semuanya, kita ketemu lagi di sini bareng kori-kori. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman singkat tentang pilar negara yang termasuk salah satu kisi-kisi dalam tes SKD CPNS tahun 2021. Kita akan membahas poin-poin penting yang sering keluar di soal dengan singkat dan jelas agar mudah diingat dan dipahami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mendukung kami terus berkreasi dan menyajikan informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelumnya, mari kita lihat dulu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Tertera di situ jelas pasal 36 nomor D tentang pilar negara, bahwa materi pilar negara adalah salah satu kisi-kisi yang akan diujikan di tes CPNS tahun 2021. Baiklah, kita mulai bahasan kita tentang pilar negara. Pilar negara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Ada 4 pilar negara yang kita kenal di Indonesia ini, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Melalui nilai-nilai 4 pilar ini diharapkan dapat mewujudkan atau mengukuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa. 4 pilar ini dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata apabila semua pihak konsisten menjalankannya. Kita mulai dengan pilar pertama, yaitu Pancasila. Teman-teman semua, mungkin ada beberapa poin yang harus teman-teman pelajari tentang Pancasila ini. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. 2, kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan yang ketiga adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Untuk sejarah lahirnya Pancasila, kami sudah buatkan videonya di channel ini dengan thumbnail seperti ini. Teman-teman bisa mempelajari di sana mengenai rangkuman singkat sejarah Pancasila. Dan untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, kita juga sudah membuatkan videonya di channel ini dengan thumbnail seperti ini, yaitu trik membedakan tiap butir Pancasila. Ini adalah kuncinya, teman-teman, bahwa soal-soal yang sering keluar itu adalah mengenai soal-soal pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi teman-teman wajib untuk mempelajarinya, bagaimana cara membedakan tiap butirnya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung mempelajarinya dengan mencari video ini di channel kami. Mungkin di sini kita akan sedikit bahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada prinsipnya, kedudukan dan fungsi Pancasila itu ada 3 macam, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, nomor 2 sebagai dasar negara, dan yang 3 sebagai ideologi bangsa dan negara. Pilar yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Poin-poin yang harus teman-teman pelajari adalah nomor 1 naskah UUD 45, nomor 2 pasal-pasal UUD 45, nomor 3 sifat dan fungsi UUD 45. Untuk pasal-pasal UUD 45, kami juga sudah membuatkan videonya secara khusus ya teman-teman, yaitu cara terampuh hafal dan paham UUD 1945. Karena ini adalah merupakan pondasi menaklukkan tes wawasan kebangsaan. Soal-soal yang selama ini keluar dalam tes CPNS yang merupakan soal HOTS banyak sekali mengambil dari masalah-masalah pengamalan UUD 45. Jadi teman-teman wajib mempelajarinya. Silakan teman-teman bisa klik videonya di channel kami. Kami membuat metode pembelajaran dengan mind mapping, yaitu dengan gambar-gambar, agar teman-teman bisa mudah mempelajarinya. Oke, mungkin sedikit akan kita bahas di sini adalah naskah UUD 1945. Sebelum dilakukan amandemen, UUD 45 terdiri atas pembukaan dan juga batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 45 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. UUD 45 memiliki sifat 1. Tertulis, rumusannya jelas.
merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara serta mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua adalah singkat dan supel, memuat aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat merupakan hukum positif yang tertinggi. Kemudian fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu, sebagai alat kontrol. Sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD 45. Yang kedua sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang terakhir adalah sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Itulah sedikit tentang UUD 45. Lagi-lagi saya ingatkan teman-teman untuk mempelajari pengamalan dan pasal-pasalnya ya teman-teman. Karena itu yang paling sering keluar di dalam tes CPNS. Pilar yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman bisa melihat rangkuman singkat tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia di YouTube kami juga dengan thumbnail seperti ini. Silahkan teman-teman pelajari, di sana sudah kami buatkan videonya. Kemudian pilar yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika, juga sudah kami buatkan video khusus yang membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Silahkan teman-teman bisa menonton videonya secara khusus. Kedudukan 4 pilar negara. Penyebutan 4 pilar negara bukan berarti keempat pilar memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Pancasila sebagai ideologi dasar negara kedudukannya lebih tinggi dari 3 pilar lainnya. Sebagai ideologi dasar menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai Pancasila tetap kokoh sampai hari ini. Pancasila tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian konstitusi. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa. Sedangkan UUD 45 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa. UUD 45 menjadi landasan hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tidak ada satupun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi. Dan NKRI merupakan bentuk negara yang dipilih bersama. NKRI pilihan tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. NKRI adalah keniscayaan yang harus dipahami seluruh komponen bangsa. Bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan dan tidak dapat diganggu-gugat sesuai dengan pasal 37 ayat 5. Dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Kemajemukan harus kita junjung tinggi serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi 4 pilar negara yaitu sebagai tombak untuk tetap kokoh berdirinya bangsa, menginspirasi rakyat untuk kembali ke tujuan yang benar, menjaga kemurnian UUD 45, membangun pemahaman jiwa bangsa secara utuh, membangun karakter bangsa, membentuk watak dan peradaban bangsa, sebagai sarana pembangunan hukum bangsa, sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan juga landasan hidup bermasyarakat, serta alat ketertiban dan pengaturan masyarakat. Sikap-sikap yang mencerminkan 4 pilar kebangsaan adalah setia dan cinta tanah air, mengembangkan persatuan dan kesatuan, tidak menjadi koruptor, tidak membedakan ras, suku, dan golongan, menjaga ketertiban dan keamanan, peduli terhadap bangsa dan negara, saling tolong-menolong, serta saling menghormati antar sesama manusia. Itu beberapa contoh yang mencerminkan sikap 4 pilar kebangsaan. Oke, terima kasih. Sekian dulu bahasan kita kali ini teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.